Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Royhatul Azizah dan teman saya Muhammad Akmal Sadewa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan pada otot. Ya baik, jadi gangguan pada otot ini dapat menimbulkan beberapa keluhan yang mengganggu, mulai dari nyeri hingga kelumpuhan yang menyebabkan disabilitas. Dalam tubuh kita terdapat lebih dari 600 otot yang memungkinkan kita bergerak dan menjalankan berbagai fungsi. Jika terdapat kelainan atau gangguan pada otot, fungsi tersebut pun pasti akan ikut terganggu. Tahukah kalian jika 400% dari bobot tubuh kita disumbangkan oleh otot? Otot-otot tersebut bertanggung jawab menjaga dan mengubah postur tubuh, gerak tubuh, serta gerakan organ dalam seperti detak jantung dan gerakan peristaltik pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa otot. Gangguan pada otot sekecil apapun pasti akan berdampak dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh gangguan pada otot, yaitu nyeri otot. Mialgia adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut nyeri otot. Meski biasanya ringan dan hanya terjadi di satu otot tertentu, nyeri otot juga bisa terasa di seluruh bagian tubuh dan sangat menyiksa. Sebenarnya, nyeri otot bukanlah suatu penyakit, tetapi gejala dari suatu penyakit atau kondisi. Nah, karena udah tahu definisi nyeri otot, teman-teman udah tahu belum? Nih, gejala nyeri otot tuh kayak gimana sih? Atau justru teman-teman ada yang sedang merasakan gejala nyeri otot? Di sini terdapat beberapa gejala nyeri otot yang dapat dirasakan oleh seseorang, yaitu yang pertama itu nyeri otot bisa digambarkan dengan rasa kaku, kram, tertarik, berat atau lemah pada otot. Yang kedua, nyeri otot tangan akibat mengangkat benda berat atau nyeri otot leher dan punggung akibat duduk dalam posisi yang sudah terlalu lama. Terus yang ketiga, nyeri otot cenderung muncul selama atau setelah menjalani aktivitas tertentu. Keempat, nyeri otot bisa terasa sangat parah dan berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Dan yang terakhir, nyeri otot parah di jari tangan membuat penderita susah menjentikan jari atau membuka tutup botol. Selanjutnya, untuk penyebab munculnya nyeri otot. Nyeri otot ini sering kali disebabkan oleh penggunaan otot secara berlebihan, cedera otot, serta otot yang tegang di satu atau beberapa bagian tubuh. Kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi ketika yang pertama ketika terjatuh, terbentur, atau mengalami kecelakaan. Yang kedua, kurang pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Yang ketiga, melakukan gerakan berulang-ulang baik dalam olahraga atau aktivitas lain. Yang keempat, postur tubuh yang buruk, misalnya posisi duduk yang tidak tegak atau posisi tubuh yang salah ketika mengangkat beban berat. Kemudian yang terakhir, teknik olahraga yang salah, misalnya terlalu cepat atau terlalu lama dalam melakukan suatu gerakan. Nah, perlu diketahui penyebab dari nyeri otot ini tidak hanya karena aktivitas fisik yang berlebihan, namun juga bisa terjadi akibat sejumlah penyakit atau kondisi seperti fibromialgia, sindrom kelelahan kronis, penyakit autoimun, penyakit tiroid, distonia, sindrom kompartemen, infeksi virus, infeksi bakteri, dan penyebab-penyebab lainnya. Cara mengatasi dan menghilangkan nyeri otot. Karena kita udah tahu definisi, gejala, dan penyebab dari nyeri otot, kita juga harus tahu bagaimana sih cara mengatasi dan juga menghilangkan nyeri otot. Nah, sebelumnya, nyeri otot ini biasanya tidak memerlukan penanganan medis dalam penanganannya. Penderita cukup menerapkan beberapa langkah sederhana di rumah untuk meredakan gejalanya. Seperti tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri, memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri, mengompres otot yang sakit dengan kompres hangat atau dingin, menghindari mengangkat beban berat, melakukan olahraga berat ataupun aktivitas yang membutuhkan banyak kerja otot sampai otot benar-benar pulih. Setelah itu, melakukan yoga atau meditasi untuk membantu meredakan ketegangan otot-otot yang bermasalah. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat pereda nyeri. Contohnya itu seperti paracetamol. Nah, selain langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, penderita nyeri otot juga bisa melakukan olahraga ringan, seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Dengan berolahraga ringan, itu bisa membantu memulihkan kekuatan otot. Namun, kita dapat memulai dengan berolahraga ringan, lalu bertahap
semakin berat aktivitasnya. Nah, karena udah dijelasin gimana sih ngatasi ketika kita atau orang di sekitar kita merasakan nyeri otot, maka teman-teman bisa nih menerapkan cara-cara yang udah disebutin. Kaku otot. Baik, tadi kita sudah membahas seputar nyeri otot. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan baru mengenai gangguan otot yang lain, yaitu kaku otot. Kekakuan otot adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri otot. Ini ditandai dengan ketidakmampuan otot untuk bersantai secara normal. Kondisi ini dapat mempengaruhi salah satu otot dalam tubuh, menyebabkan rasa sakit yang tajam sehingga sulit untuk bergerak. Kekakuan otot adalah ketika otot Anda terasa tegang dan Anda merasa lebih sulit untuk menggerakkan daripada biasanya, terutama saat Anda beristirahat. Anda juga mungkin mengalami nyeri otot, kram, dan ketidaknyamanan. Kekakuan otot berbeda dari otot yang rigid, otot maupun otot yang spatis. Karena jika Anda mengalami dua gejala ini, otot Anda tetap terasa kaku, bahkan ketika Anda tidak bergerak. Kekakuan otot biasanya akan hilang dengan sendirinya. Anda mungkin akan merasa lebih baik ketika Anda melakukan peregangan pada otot atau berolahraga. Tetapi dalam beberapa kasus, kekakuan otot ini bisa jadi suatu tanda yang lebih serius, terutama jika kekakuan otot ini muncul bersamaan dengan gejala lain. Anda harus segera pergi ke dokter jika kekakuan otot Anda tidak hilang atau jika Anda memiliki gejala lain yang timbul bersamaan dengan gejala kekakuan otot yang Anda miliki. Segera cari pertolongan medis, segera jika Anda memiliki kekakuan otot yang bermunculan bersamaan dengan gejala-gejala seperti yang pertama demam, terutama dengan kekakuan di leher, yang kedua kelemahan otot yang ekstrim, kemudian yang ketiga kemerahan, rasa sakit, dan pembengkakan di daerah dan Anda mengalami kekakuan otot. Yang keempat, nyeri otot yang dimulai setelah Anda memulai pengobatan. Otot terdapat di seluruh tubuh Anda. Ketika Anda menggerakkan bagian tertentu dari tubuh Anda, otak Anda mengirimkan sinyal saraf ke otot-otot yang terletak di bagian tubuh itu. Ini menyebabkan otot mengencang dan berkontraksi. Otot dapat berkontraksi sedikit atau banyak tergantung pada jenis sinyal yang dikirim otak. Setelah berkontraksi, otot-otot rileks sampai waktu berikutnya. Yang pertama, kekakuan otot terjadi ketika otot tetap berkontraksi atau sebagian berkontraksi untuk periode yang cukup lama. Karena otak terus mengirim sinyal saraf yang memberitahu otot untuk berkontraksi bahkan ketika otot tidak lagi diperlukan untuk bergerak. Kedua, kekakuan otot juga dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu, contohnya seperti statin. Ketiga, kekuatan otot seringkali dipicu oleh stres. Stres bisa mempengaruhi sistem saraf tubuh, termasuk sarafnya dan bagaimana fungsinya. Sistem saraf dapat merespons stres dengan memberi tekanan tambahan pada pembuluh darah, yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke otot. Ini bisa menyebabkan ketegangan otot dan rasa sakit. Dan yang terakhir, beberapa kondisi medis juga dapat menyebabkan kekakuan otot. Nah, selanjutnya, cara mengatasi dan menghilangkan kaku otot. Perawatan spesifik yang digunakan untuk kekakuan otot dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Obat rumahan biasanya efektif dalam mengobati kekakuan otot yang disebabkan oleh cedera ringan, stres, atau terlalu sering digunakan. Cara tersebut meliputi yang pertama, oleskan kompres hangat atau bantal pemanas pada otot yang terkena untuk membantu mengendurkan otot. Yang kedua, regangkan otot kaku dengan lembut untuk membantu mengendurkannya. Yang ketiga, hindari aktivitas berat yang dapat memicu otot menjadi kaku lagi. Yang keempat, dorong otot untuk rileks menggunakan pijatan, yoga, atau tai chi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.